Selamat sore Ibu-Ibu Pelkat PKP GPIB Sion, apa kabar? Tentunya harus baik dan tetap semangat ya Ibu-Ibu. Baik, kami selaku pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat beribadah kembali secara virtual atau melalui online. Pelayanan firman pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Semi Abraham Tatuil, liturgos oleh saya sendiri Ina Harimu, Warta Pelkat PKP oleh Ibu Herlipio, pemusik akan diiringi oleh Diaken Flora Makaminan. Kiranya ibadah kita hari ini boleh terjadi atas tuntunan dan kehendak Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Dan saya undang untuk bangkit berdiri. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahterakan dunia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami, citra wanita setia mengabdi, nyata bersamaran bersahaja saleh, kabar luhur budi, yang kepilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertapa dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bapak Ibu diberikan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibu Bapak yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Sebagai nyanyian pembuka, kita nyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Hai makhluk
alam semesta. Hai makhluk alam semesta, alam-alammu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Tapi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, ibu-ibu Pelkat PKP, GPIB Sion, di mana pada sore hari ini kami boleh kembali untuk bersekutu, untuk beribadah kepadamu di tengah-tengah ancaman pandemi saat ini. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Penatua Bapak Semi Abraham Tatuil. Tuhan yang berkati dengan hikmat-Mu, agar penyampaian firman Tuhan melalui hamba-Nya boleh kami mengerti dan pahami, serta firman-Mu yang juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunilah juga akan kesalahan dan dosa kami. Biarlah ibadah Pelkat PKP GPIB Sion pada hari ini jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, ibu-ibu ayat kedua, dan ayat ketiga kita akan membacanya secara bersama-sama. Perikop di atas berjudul Doa Minta Pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu persembahan korban peringatan. Sama-sama. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingingi kecelakaanku. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali nyanyian yang terambil dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 3. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, pada umat sabda hikmat.
Kami persilakan Penatua Bapak Semi Abraham Tatuil yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat sore menjelang malam ibu-ibu sekalian, Pelkat PKB. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan di ibadah Pelkat PKP di minggu ke-22 setelah Pentakosta di akhir bulan Oktober. Pembacaan firman kita di ibadah sore hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Ibrani 11, pasalnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-40. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 40. Kalau sudah dapat, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas setiap berkat yang sudah boleh kami terima hingga sampai di saat ini. Kami jemaat Tuhan boleh bersama-sama bersekutu untuk menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah ketika kami mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami membaca firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan, biarlah kami memohon hikmat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Melalui kuat kuasa kasih Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan, diberikan pemahaman dan pengertian atas firman dan sabda yang sebentar akan kami baca dan kami dengar. Dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus juga kami dimampukan ketika kembali ke dalam kehidupan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman seturut dengan firman yang akan kami baca dan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman dan sabda-Mu. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu PKP. Ibrani 11 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dan dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman dalam kehidupannya sehari-hari.
Haleluya. Silakan duduk. Baik. Pembacaan kita di ibadah sore hari ini merupakan ayat-ayat terakhir dari Ibrani 11, yang mana di dalam Ibrani 11 selama kurang lebih hampir 2 pekan kita belajar mengenai iman. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu pasti sudah punya pemahaman lebih baik lagi mengenai apa itu iman. Dan sejak di ayat-ayat pertama di kitab Ibrani ini, Alkitab sudah menyampaikan beberapa nama, baik itu yang ada di masa-masa Nabi Musa maupun setelahnya. Nah, mungkin saya dalam ibadah sore hari ini sedikit sharing. Mungkin ini bisa jadi tambahan pengetahuan juga buat ibu-ibu terkait pahlawan-pahlawan iman. Jadi siapa saja sih orang-orang di dalam Alkitab yang layak disebut sebagai pahlawan iman? Sebenarnya di kitab Ibrani ini sudah disinggung beberapa nama, dan pahlawan iman ini adalah pahlawan rohani. Jadi berbeda dengan pengertian umum pahlawan secara jasmani yang berjuang di dalam pertempuran secara fisik. Walaupun beberapa di antara mereka juga sebenarnya merupakan pahlawan-pahlawan yang bisa dibilang ambil bagian di dalam kerohanian. Nah, selain menyebut secara khusus sejumlah individu atau kelompok sebagai pahlawan iman, Alkitab juga menyebut secara spesifik tindakan mereka sebagai pahlawan iman. Contohnya yang tadi di awal-awal itu ada 6 tokoh yang namanya disebut dan dijadikan sebagai contoh. Dan nama-nama mereka bukan hanya disinggung secara sekilas, tapi secara tidak langsung juga Alkitab menyebutkan apa sih yang tindakan iman yang dilakukan oleh mereka walaupun tidak secara spesifik. Nah, ke-6 orang tersebut itu adalah tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu ada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Nah, secara khusus Samuel juga di dalam kitab Perjanjian Lama merupakan nabi besar yang termasuk ke dalam 10 nabi besar di Perjanjian Lama. Dan Daud adalah juga termasuk, kalau kita lihat di Alkitab, adalah sebagai raja Israel yang sangat terkenal. Di pembahasan kali ini juga saya menyampaikan dari ke-12 pahlawan iman ini ada 2 orang wanita yang termasuk di dalamnya. Siapakah dia? Kita dengarkan satu persatu ya. Yang pertama itu ada Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Itu ada di Ibrani 11 ayatnya yang keempat. Nah, seperti yang kita ketahui, Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa.
Anak pertama mereka adalah Kain, dan Kain pekerjaannya adalah sebagai petani, dan Habel adalah seorang peternak kambing domba. Nah, sewaktu-waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, sedangkan Habel mempersembahkan hasil peternakannya. Ternyata seperti yang ibu-ibu sudah tahu mungkin, bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel adiknya diterima Tuhan. Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka Kain menjadi iri hati kepada Habel lalu membunuh adik tersebut. Habel adalah salah satu dari 7 martir yang terkenal di dalam Alkitab. Alasan mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan adalah karena perbuatan Kain jahat. Jadi bukan karena bahan persembahannya yang berbeda dengan bahan persembahan Habel, seperti yang sering dianggap oleh sebagian orang, melainkan lebih pada sikap hati Kain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Habel mempersembahkan persembahannya dengan iman dan hati yang benar. Yang kedua, ada Henok. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini juga ada di Ibrani 11 ayat yang kelima. Henok 2 kali dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Artinya ia adalah orang yang beriman. Karena itulah Henok diangkat Tuhan ke sorga. Ia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Henok berumur 365 tahun pada saat ia diangkat ke sorga. Karena itu Henok tidak mencapai umur yang panjang di bumi seperti umumnya manusia pada zamannya. Sementara Metusalah anak Henok adalah orang paling tua atau paling panjang umurnya di bumi sebelum meninggal, yaitu 969 tahun, dan ia menjadi salah satu dari 10 tokoh Alkitab yang usianya 600 tahun ke atas. Luar biasa ibu-ibu ya, kalau kita sampai umur 969 tahun, udah kayak apa ini? Sementara yang kita tahu umur 70, 77 biasanya udah kena pengeroposan tulang, gigi udah pada goyang-goyang semua. Gitu. Tetapi ya itulah, zaman para nabi-nabi memang umur 365 tahun aja masih dibilang jauh dari panjang, dan orang yang punya umur terpanjang itu usianya 969 tahun, dan ia adalah Metusalah, anaknya dari Henok. Yang ketiga, Nuh. Nuh disebut sebagai pahlawan iman karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Nah, Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang moralnya bobrok. Pada masa Nuh, kejahatan di bumi semakin besar dan kecenderungan hati manusia hanyalah melakukan kejahatan. Karena itu Tuhan sangat marah dan berencana menghukum manusia dengan mendatangkan air bah ke bumi. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan Nuh sekeluarga. Karena itu Tuhan menyuruhnya untuk membuat sebuah bahtera yang mampu menampung Nuh sekeluarga dan sejumlah hewan berpasang-pasangan, sehingga hewan-hewan tersebut tidak punah. Dan Nuh taat kepada perintah Allah ini sebagai wujud imannya kepadanya. Padahal saat itu belum ada hujan, banjir, atau air bah.
Setelah Nuh selesai membuat bahtera, Tuhan menyuruh Nuh beserta seluruh keluarganya masuk ke dalamnya sehingga selamat dari air bah yang melanda bumi. Ini pasti ibu-ibu udah sering mendengar dan cukup familiar. Bahkan ada beberapa orang-orang produser film di Hollywood juga membuat beberapa film terkait dengan kejadian Nuh ini. Yang keempat, Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Allah memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya di Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya, yakni tanah Kanaan. Jadi ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya di Ur Kasdim, di mana dia termasuk salah satu orang kaya di negerinya itu, ke negeri yang tidak diketahui dan Tuhan belum memberitahukan kepada Abraham kemana dia akan diperintahkan untuk pergi. Abraham tetap taat pada panggilan Tuhan ini sebagai wujud imannya kepadanya. Sekalipun saat itu Abraham belum mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Abraham juga beriman dan taat diam di tanah perjanjian, tanah Kanaan, di dalam kemah, bukan di dalam istana atau rumah yang indah. Sekalipun Tuhan berjanji kepadanya bahwa ia akan menjadi pemilik seluruh tanah perjanjian tersebut. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Abraham percaya dan taat pada perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak kepadanya atau membunuh Ishak. Padahal Tuhan berjanji bahwa lewat Ishak ia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Abraham taat karena ia percaya bahwa kalaupun Ishak dibunuh, Tuhan akan sanggup membangkitkannya dari kematian. Yang kelima, Sarah. Sarah adalah istri Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Sarah bersama suaminya Abraham dengan iman menantikan kelahiran anak mereka, anak perjanjian, yakni Ishak. Padahal saat itu usia Sarah sudah 99 tahun dan ia juga mandul. Sedangkan Abraham, suaminya, sudah berusia 100 tahun. Karena iman Sarah ini, maka ia melahirkan anaknya di usianya yang ke-99 tahun. Hal ini menjadikan Sarah sebagai salah satu dari 7 perempuan mandul di Alkitab yang melahirkan secara ajaib. Dan yang keenam, Ishak. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau.
Ibrani 11 ayatnya yang ke-20. Ishak di masa tuanya memberkati kedua anak kembarnya, Yakub dan Esau. Sekalipun Esau adalah anak sulung yang seharusnya mendapat berkat yang lebih, sebagaimana biasanya dalam budaya pada masa itu, namun Ishak justru memberkati Yakub melebihi Esau, sehingga Yakub berhak atas hak kesulungan Esau. Sebab Ishak menyadari bahwa Yakublah yang dipilih Tuhan untuk menjadi ahli waris janji-janji Allah kepada Abraham, kakeknya, dan Ishak, ayahnya. Memang sejak dalam kandungan Tuhan telah memilih Yakub, bukan Esau. Sekalipun Esau anak sulung. Jadi kalau di Israel itu anak sulung itu merupakan keturunan yang punya harga. Jadi kalau di Indonesia dengan berbagai macam budaya yang ada, kita juga ada budaya di beberapa daerah di Indonesia yang sangat mengedepankan anak laki-laki. Sehingga ketika di dalam suatu kehidupan rumah tangga, anak laki-laki itu menjadi imam, anak laki-laki itu menjadi penerus marga. Nah ini merupakan budaya yang sebenarnya dari zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus pun sudah ada. Dan ini memang gak bisa dipungkiri di sebagian bangsa di Arab, termasuk juga di Israel, dan budaya itu juga mampir juga hadir di Indonesia saat ini. Tetapi saat ini mungkin budaya itu sudah semakin lama juga buat sebagian pasangan muda sudah tidak merupakan keharusan. Jadi laki perempuan ya sama aja, yang penting sehat, yang penting sayang sama orang tua dan punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, kita lanjut ke pahlawan iman nomor 7 ya, ibu-ibu kalau nggak salah ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya ibu-ibu. Yang ketujuh ada Yakub. Jadi pahlawan iman berikutnya adalah Yakub, anak Ishak. Yakub disebut juga Israel, yang merupakan ayah dari 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Israel. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-21. Di masa tuanya sesaat sebelum ia mati, Yakub memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Lalu ia menyembah Allah sambil bersandar pada tongkatnya di dalam kelemahannya. Dan Yakub percaya bahwa setelah kematiannya, anak cucunya termasuk Efraim dan Manasye akan menjadi ahli waris janji Tuhan kepada Abraham. Yakub memberkati kedua anak Yusuf ketika ia tiba di Mesir dari tanah Kanaan, di mana Yusuf, anak kesayangannya, telah menjadi penguasa di Mesir. Ibu-ibu tentu ingat ya, Yusuf ini dibuang sama kakak-kakaknya, ditelantarkan, tetapi karena Tuhan berkenan, akhirnya Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Nah, yang ke-8 ini adalah Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Karena iman masa Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ini ada di Ibrani 11 ayatnya yang ke-22. Yusuf beriman bahwa setelah ia mati di Mesir, maka saudara-saudaranya, orang Israel, pasti akan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian.
sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Karena itu ia juga meminta agar jenazahnya, tulang belulangnya, ikut dibawa ke tanah perjanjian tersebut. Yusuf yakin bahwa tanah perjanjian adalah tanah milik mereka, bangsa Israel, dan menjadi tempat ia akan beristirahat ketika ia meninggal. Yang kesembilan, orang tua Musa adalah pahlawan iman berikutnya. Di Alkitab, orang tua Musa adalah Amran dan Yokebed. Bisa ibu-ibu lihat nanti di Keluaran 6 ayat yang ke-19. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ketika jumlah orang Israel semakin banyak di Mesir, maka Firaun, raja Mesir, dan rakyat Mesir menjadi takut. Mereka takut jika orang Israel memerangi mereka. Karena itu Firaun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki orang Israel agar mereka, orang Israel, tidak bertambah-tambah. Tetapi kedua orang tua Musa menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Namun ibu Musa tak bisa lagi menyembunyikan Musa lebih lama, karena itu ia memasukkan Musa ke dalam sebuah peti pandan, lalu menaruhnya ke sungai Nil, di mana putri Firaun biasa mandi. Kakak Musa, Miriam, disuruhnya mengawasi bayi Musa. Dan ketika putri Firaun melihat bayi Musa, ia pun mengambilnya dan mengangkatnya sebagai anak hingga Musa dewasa. Karena itu orang tuanya tidak membiarkan Musa dibunuh, atau tentu karena mereka juga sayang kepada Musa. Keelokan rupa Musa membuat orang tuanya yakin bahwa ada maksud Allah atas diri Musa. Dan yang ke-10 adalah Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Sekalipun Musa beroleh kesempatan untuk menjadi anak angkat putri Firaun dan cucu Firaun, raja Mesir, serta menikmati segala kemewahan di istana Mesir, Musa lebih memilih hidup menderita bersama umat Israel. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-27. Karena iman, Musa lebih memilih tanah perjanjian daripada taat pada Firaun yang melarang umat Israel keluar dari Mesir. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ibrani 11 ayatnya yang ke-28. Dengan mengadakan Paskah dan pemercikan darah di Mesir, maka Musa yakin bahwa malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung Mesir tidak akan membunuh anak-anak sulung Israel. Dan yang ke-11, orang Israel zaman Musa dan Yosua adalah merupakan pahlawan iman selanjutnya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Orang-orang Israel di bawah pimpinan Yosua melewati Laut Merah yang telah terbelah ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika para tentara Firaun mengejar orang Israel dari belakang, maka mereka tenggelam karena Laut Merah kembali tertutup sedang orang Israel telah sampai di darat. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua
pemimpin Israel setelah Musa berhasil meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan mengelilinginya selama 7 hari serta bersorak dengan suara nyaring. Ada perbedaan antara bangsa Israel yang melewati Laut Merah dengan bangsa Israel yang meruntuhkan tembok Yeriko. Sebagian orang Israel yang melewati Laut Merah, yakni laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, telah tewas di padang gurun karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi mereka tentu tidak ikut dalam meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi pada saat tembok Yeriko diruntuhkan, itu adalah merupakan generasi berikutnya dari orang-orang yang keluar pertama kali dan melewati Laut Merah. Yang terakhir, Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal atau pelacur di Yeriko. Jadi dia bukanlah bangsa Israel. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Ketika Yosua mengutus 2 orang pengintai ke Yeriko atau tanah perjanjian, Rahab menyembunyikan mereka di rumahnya karena ia tahu dan yakin bahwa Yeriko telah diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ketika kota Yeriko jatuh ke tangan bangsa Israel, hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Selebihnya ditumpas oleh bangsa Israel. Rahab kemudian menikah dengan Salmon dan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia. Matius 1 ayat 5. Nah, itulah ke-12 pahlawan iman yang telah didaftarkan di dalam Alkitab. Nah, kalau ibu-ibu lihat ketika bicara iman, maka ada hal-hal yang sepertinya menurut kita merupakan suatu hal yang penuh dengan mujizat atau sesuatu hal yang membuat kita punya kekuatan sendiri yang mana kita yakin bahwa bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kekuatan kita, dan bukan karena seberapa sering kita bersekutu, seberapa sering kita datang ke gereja, atau seberapa besar persembahan yang kita berikan. Tetapi ketika kita bicara iman adalah seberapa dalam pengertian atau pemahaman kita atas keberadaan Tuhan Yesus, keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menjalani hidup, menjalani pekerjaan kita, menjalani janji-janji Tuhan, tanpa iman mustahil kita masih bisa terus bersyukur, kita masih bisa terus bersuka cita. Karena saya juga ingin menyampaikan bahwa selain 12 orang yang tadi sudah sama-sama kita dengar betapa iman mereka begitu kuat dan berserah hanya kepada pimpinan dan bimbingan Tuhan Yesus, tetapi saya juga ingin sharing dengan ibu-ibu terkait dengan kenapa sih orang percaya itu atau apa sih yang menjadi
kalau tadi kita lihat modal orang percaya mengenai iman atau kenapa iman itu menjadi dasar buat orang percaya. Nah, ada 4 hal kenapa iman itu harus menjadi dasar atau modal bagi orang percaya. Yang pertama karena iman itu adalah dasar dari sukacita. Jadi sukacita ini kadang-kadang suka kita bukannya girang atau gembira, tapi di dalam sukacita itu ada kelepasan. Di dalam sukacita itu ada sesuatu rasa bahwa kita terlepas dari beban berat. Dan yang kedua adalah iman itu kenapa orang percaya itu harus memiliki iman, karena dasar dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Jadi bagaimana kalau tadi ibu-ibu lihat dari 12 nama-nama orang yang tadi udah kita sama-sama dengar, itu ketika mereka mengambil keputusan di dalam kehidupan mereka, semuanya didasarkan kepada iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena iman itu merupakan dasar dari keberanian. Jadi kalau ketika kita memutuskan sesuatu yang cukup atau sangat penting dalam kehidupan kita, haruslah didasari dengan iman. Sehingga apapun nanti yang menjadi hasil ataupun akibat dari keputusan yang kita ambil, ketika kita melakukannya dengan iman percaya, Tuhan pasti ada di balik tujuan ataupun hasil yang kita capai. Dan yang keempat, karena iman merupakan dasar dari mimpi di hari depan kita. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, atau bahkan kita punya mimpi, harus didasari dengan iman. Karena dengan beriman berarti kita melibatkan Tuhan di dalam mimpi-mimpi kita. Berarti kita melibatkan Tuhan untuk memberikan atau menjawab ataupun melindungi kita atas mimpi yang sudah kita harapkan dan kita inginkan. Nah, itu dasarnya kenapa orang percaya itu harus bermodalkan iman. Nah, yang kedua, musuh dari iman. Pada dasarnya, iblis tidak peduli orang percaya bersemangat melayani, sejauh orang percaya itu tidak beriman. Jadi, apa sih sebenarnya hal-hal yang menggerogoti dari iman orang percaya? Ada 7 yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang pertama, pikiran negatif, negative thinking, gitu ya. Kalau biasanya kita asumsi, ya. Tanpa kita sadari sebenarnya berpikiran negatif ini kadang-kadang kita cuma merasakan bahwa itu hanya dengan diri kita, tapi tanpa komunikasi yang baik, tanpa mau keterbukaan, tanpa mau memulai sesuatu, menyelesaikan ketika ada permasalahan, yang timbul adalah pikiran negatif, yang timbul adalah asumsi. Jadi mungkin ibu-ibu pernah ngalamin lah, kalau saya pernah gitu ya.
Ketika udah punya pikiran negatif, asumsi sama orang lah biasanya gitu ya. Oh ini dia nih, oh kemarin, oh ya, oh kemarin dia nggak negor, oh dia ngomongin saya nih kemarin gini, oh lihat, oh dia lewat sini, ntar dia, lihat aja nih. Ini kalau saya diemin dia pasti diem juga nih, lihat nih. Ini bisa tuh, papasan gini, yang biasanya negor, tapi karena pikiran negatif, komunikasi yang gak lancar, akhirnya bener. Sama-sama dua-duanya berpikir, oh ini dia nih, oh iya, dia nggak negor, saya juga gak akan negor. Bener hasilnya begini, gak ketemu, gak ngobrol. Padahal sebelumnya akrab. Nah, pikiran negatif ini yang kadang-kadang timbul dan ini bisa menggerogoti iman kita. Yang kedua, kompromi terhadap dosa. Kadang-kadang ya kecil-kecilan, dosa-dosa kecil-kecilan gitu. Bohong-bohong dikit. Ibu-ibu tahu nggak? Titanic ketika pertama kali diluncurkan disebut sebagai satu-satunya pada zaman itu ya, tahun itu, sebagai satu-satunya kapal yang tidak akan bisa tenggelam. Dan ternyata di pelayaran pertamanya, inaugurasinya, Titanic tenggelam. Yang membuat Titanic tenggelam sebenarnya bukan lubang besar ketika dia nabrak gunung es. Tetapi menurut penelitian, karena ternyata saat ini Titanic itu udah bisa diobserv di bawah. Dan ternyata ditemukan lubang-lubang kecil di sepanjang lambung kapal. Lubang besarnya hampir bisa dibilang itu bisa ditanggulangi dengan kondisi ketika dibilang bahwa Titanic itu memang didesain tidak untuk tenggelam. Tetapi ketika lubang kecilnya banyak, memenuhi hampir seluruh sisi lambung yang terkena tabrakan dengan gunung es, itulah yang membuat Titanic tenggelam. Jadi kadang-kadang ketika kita berkompromi dengan dosa, sekecil apapun, di sini kita mulai dilemahkan. Di sini iman kita mulai digerogoti. Yang ketiga, terlalu terpengaruh pada omongan orang lain. Ya, mudah-mudahan bukan karena di ibu-ibu aja, kadang-kadang laki-laki juga sama kok Bu, begitu juga gitu ya. Cuma perawakannya aja, laki-laki gagah gitu bapak-bapak. Cuma kadang-kadang sama juga gitu. Namanya manusia, omongan orang lain itu kadang-kadang jadi hal yang membuat kita akhirnya terpengaruh dan yaitu balik lagi tadi berpikiran negatif dan mudah berkompromi terhadap dosa. Yang keempat, ketakutan dan kekhawatiran untuk menderita. Kadang-kadang, aduh, nanti gini nggak ya? Nanti gitu nggak ya? Nanti kalau kejadian begini gimana ya? Kekhawatiran itu yang sedikit demi sedikit bisa berpotensi menggerogoti iman kita. Yang kelima, ketidaksiapan untuk setia. Nah memang kalau bicara setia itu butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang ya memang harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga bisa dibilang iya dengan segenap hatiku. Nah ketika kita sebagai pelayan, sebagai pengurus, apakah pada saat kita mengucapkan iya dengan segenap hatiku, mampukah kita setia dengan ucapan itu? Silakan nanti kita jawab masing-masing. Yang keenam, ketidaktaatan pada firman. Jadi kalau kita sudah baca firman, kita merenungkan firman, memang kalau untuk keseluruhan dari firman ya butuh effort lebih lah, butuh usaha yang lebih. Tetapi paling tidak pada saat kita membaca firman, pada saat kita membaca Alkitab, baik itu di renungan pagi ataupun renungan malam, sebisa mungkin itu yang kita jadikan panduan ketika kita menjalani kehidupan di pagi ataupun pada malam hari. Yang terakhir dari 7 hal yang menggerogoti iman adalah pemaksaan kehendak diri.
Nah ini yang kalau kita lebih sering kita kenal dengan egois ya. Kadang-kadang ya sisi manusiawi kita memang nggak bisa dipungkiri, itu selalu ada. Nah ini 7 hal ini yang dapat menggerogoti iman percaya kita. Nah, gimana caranya agar ketujuh hal ini tidak menjadi kegagalan kita dalam beriman? Ada 4 hal untuk menjaga supaya iman percaya kita tidak mudah digerogoti. Yang pertama, selalu berpikir positif dan selalu hidup dalam bersyukur dan memuji Tuhan. Kapan? Ya, pada saat persekutuan-persekutuan seperti ini. Bagaimana kita mampu berkumpul bersama-sama, bagaimana kita bersyukur dan kita boleh bisa memuji Tuhan. Mungkin dalam kondisi COVID ini kita bisa mulai dalam lingkungan yang lebih kecil. Contohnya dalam keluarga. Bagaimana kita mengambil kesempatan dalam kehidupan kita berkeluarga untuk mulai atau sudah, saya yakin untuk Jemaat Sion saat ini sudah terbiasa dengan melaksanakan ibadah-ibadah keluarga. Nah itu merupakan salah satu ajang atau salah satu wujud bagaimana kita boleh bersama-sama bersyukur dan menjaga berpikir untuk tetap positif. Karena kalau kita langsung dalam kelompok-kelompok jumlah yang besar biasanya masih terkendala dengan protokol ataupun dengan kondisi saat ini di mana masih dalam masa-masa pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, tips menjaga iman adalah bergaul selalu dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau tadi kita bersama-sama keluarga ataupun bersekutu dalam pelkat, ya beribadah. Dengan beribadah berarti kita bergaul dengan Tuhan, membaca firman. Karena ketika kita berdoa, kita menyampaikan keinginan kita menyampaikan harapan kita menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan cara mendengar jawaban Tuhan, cara mendengar Tuhan berbicara kepada kita adalah dengan membaca firman-Nya. Jadi kalau balik lagi ke zaman-zaman nabi-nabi seperti dahulu, ya mungkin pada saat itu Tuhan dapat berbicara langsung. Tetapi kalau kita saat ini justru mungkin ada yang kabur ketika kita berdoa atau Tuhan berbicara langsung gitu. Ya anakku, sementara kita tahu, kita sendiri gitu. Pasti kabur gitu. Ini siapa? Nah caranya supaya kita bisa mendengar jawaban Tuhan ataupun kita berbicara dengan Tuhan ya dengan membaca firman-Nya. Yang ketiga, tips menjaga iman adalah berada dalam pergaulan sesama orang beriman. Jadi selain bersekutu bersama dengan keluarga, ya itu yang membuat iman kita bisa selalu terpelihara dan terus bertumbuh. Jadi jangan anggap sepele persekutuan ataupun berada di dalam pergaulan dengan orang-orang seiman dan beriman. Seiman saja belum tentu, karena belum tentu mereka beriman, tetapi untuk bisa menambah atau meningkatkan atau menjaga iman kita perlu juga bersekutu dengan orang-orang beriman. Dan yang terakhir, selalu mengamini janji-janji Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah gitu. Di situ kita juga bisa sama-sama mendengar, mengerti gitu, bahwa janji-janji Tuhan itu luar biasa dan pasti selalu ditepati. Kita bisa baca di Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya untuk ibu-ibu ya. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8.
Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu janji Tuhan. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar 12 pahlawan iman, bagaimana kita mengetahui bahwa sebagai orang percaya, iman merupakan modal kita. Ada 4 hal tadi yang kita bacakan, dasar sukacita, dasar keputusan, dasar keberanian, dan dasar mimpi kita. Dan ada 7 hal yang mampu atau bisa menggerogoti iman kita, dan yang terakhir adalah menjaga iman. Ada 4 hal yang tadi sudah saya bacakan. Jadi sekiranya kita mampu menyiapkan diri sebagai orang beriman yang selalu mengalahkan musuh-musuh iman kita. Dan ketika Bapak Ibu menerima atau mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita pada saat kita berdoa, itu merupakan kasih Allah. Dan ketika kita tidak menerima apa yang menjadi doa-doa, mimpi-mimpi kita, jangan lupa bahwa itu adalah perlindungan Allah terhadap kita. Jadi mari kita membangun iman kita dalam kebenaran ilahi dan selalu percaya bahwa janji-janji Tuhan benar dan nyata adanya. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyi umat Gita Bakti 107 bait 1 dan 5. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, dan jangan mengeluh, menolong orang yang lemah, menurut citranya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami, jemaat-Mu, menaikkan puji dan syukur hanya kepada-Mu. Sebab hanya karena kasih dan pertolongan-Mu, kami dapat menikmati berkat dan hari-hari baru di tengah-tengah ancaman kehidupan yang saat ini dan terus kami lalui.
Engkau selalu setia di dalam memelihara setiap kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami jemaat Tuhan bersama-sama dengan Pelkat PKP dapat boleh berkumpul, bersekutu dan beribadah kepadamu dengan kekuatan dan kesehatan yang selalu Engkau beri bagi kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan malam hari ini, yang telah mengingatkan kepada kami untuk selalu beriman dan menjaga keimanan kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan kami menjauhi cara hidup kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami jauh dari perintah dan ajaran-Mu. Biarlah Engkau boleh menolong, memampukan dan menguatkan kami melalui hikmat kuasa kasih Roh Kudus-Mu, agar kami dapat selalu mempersembahkan hidup kami yang benar di hadapan-Mu, bahwa kami selalu setia dan taat hanya pada perintah Engkau saja ya Bapa. Kiranya kami boleh menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, persekutuan kami, keluarga kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya boleh juga memberkati kehidupan dari saudara-saudara terkasih kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan boleh berkati dan sembuhkan Ibu terkasih kami, Ibu Sasi Panggabean, Ibu Feni Sitompul, Ibu Marianda Malonda Korengkeng, Saudari Oki Eko Puji Hasianti yang saat ini terbaring lemas di Rumah Sakit Darmais. Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh tahirkan saudari terkasih kami Oki, sehingga Oki dapat disembuhkan dan dapat kembali beraktivitas di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat GPIB Sion. Tuhan juga berkati dan lindungi serta obati Ibu Emiko Tera, Ibu Diana Rori, Ibu Leni Tambani, Ibu Vincelomi, dan Ibu Korisiwi. Kiranya Tuhan boleh memberkati perawatan, makanan, serta obat-obatannya, terlebih juga tangan-tangan dari para medis, dokter, perawat yang turut serta ambil bagian di dalam perawatan dalam memberikan mereka kesembuhan. Berkati juga para lansia di jemaat kami, Tuhan jaga dan lindungi mereka, jauhi mereka dari sakit penyakit, terutama penyakit COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa di minggu mendatang pada tanggal 8 Oktober nanti, kami akan melakukan peneguhan dari vikaris kami, Vikaris Nona Fitriani Sri Adriati STH, di mana Nona Fitriani sudah boleh menyelesaikan tugas vikarisnya di tahun kedua, di tengah-tengah kami bersama-sama dengan jemaat di GPIB Sion.
Tuhan boleh pimpin dan berkati acara maupun ibadah peneguhannya nanti, mulai dari persiapan yang akan dilakukan pada hari Jumat nanti, termasuk juga pada saat peneguhan nanti. Biarlah pimpin Majelis Sinode yang turut ambil bagian di dalam acara peneguhan tersebut. Kami juga boleh berdoa, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun perkawinannya di bulan Oktober ini. Berkati Bapak Paulinus Melatunan dan Ibu Sudarmi. Demikian juga Bapak Sutikno Susanto dan Ibu Ripka Tompo. Biarlah Tuhan boleh memberkati usia perkawinan mereka dari sekarang hingga sampai pada maut memisahkan. Terima kasih Bapa di surga atas kegiatan ibadah HUT Gereja ke 325 tahun yang sudah boleh kami lalui, dan kiranya panitia juga masih akan melakukan kegiatan goe santai bersama-sama dengan jemaat, dan kiranya Tuhan boleh pimpin dan berkati persiapan hingga pada saat pelaksanaannya nanti di tanggal 14 November. Kami juga berdoa bagi jemaat yang selalu mendukung di dalam persembahannya, persepuluhan maupun pengucapan syukur. Terutama saat-saat ini kami sedang mempersiapkan kotak emeritus bagi Pendeta Nyonya Francine Ihala Hukom yang akan memasuki masa-masa emeritusnya. Biarlah Tuhan boleh memberkati tangan-tangan jemaat yang turut ambil bagian di dalam mempersiapkan pembangunan ekonomi gereja, termasuk juga kotak emeritus, dan Tuhan boleh ketuk hati-hati jemaat yang lain agar mau ambil turut bagian di dalam pelayanan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan boleh selalu hadir di dalam setiap pelayanan maupun kesaksian di mana pelkat PKP turut ambil bagian, baik itu di tingkat mupel maupun sinodal. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan seluruh sisa kehidupan kami di malam hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapak, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita sambut nyanyian umat Gita Bakti 39 bait 1 dan 2
bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber berkat, inilah persembahan yang kami berikan dengan tulus, kiranya dapat dikelola dengan baik dan menjadi berkat bagi pelayanan gereja dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PKP yang akan disampaikan oleh Ibu Herli. Persilakan. Warta Pelkat PKP GPIB Sion. Selamat malam ibu-ibu terkasih yang diberkati Tuhan. Kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Bapak Sami Abraham Tatuil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kepada liturgos Ibu Ina Harimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kepada pemusik Diaken Flora Makaminan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Nona beserta keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu proses rekaman ibadah Pelkat PKP setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada ibu-ibu PKP yang setia mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada ibu-ibu yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore sampai menjelang malam hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari Gita Bakti 345 bait 1 sampai 3. Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.